dihadiri oleh 70.000 malaikat jenazahnya. Belum lagi nanti akan banyak sekali yang kita sebutkan kelebihan-kelebihan radhiyallahu anhu di mana kuburan tidak menjepit tubuhnya dan juga sapu tangannya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya nanti di surga. Baik, kita akan mulai teman-teman sekalian dengan sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz yang berasal dari suku Aus di Madinah, dan beliau adalah kepala suku Aus. Dan Aisyah radhiyallahu anha memuji, mengatakan thalathatun min bani al-Ash'al. Ash'al adalah istilah bagi suku Aus dan Khazraj, atau lebih dekat suku Aus sendiri. Karena yang kita sering baca dalam Al-Quran, Muhajirin wal Ansar, kalimat Muhajirin adalah istilah bagi sahabat yang hidup dari Mekah, dan Ansar adalah yang bermukim di Madinah. Ini Ansar punya dua suku hidup, Aus dan Khazraj. Aus terkenal dengan keberaniannya dalam peperangan, Khazraj terkenal dengan pertaniannya, kehebatan mereka dalam mengelola perkebunan kurma dan seterusnya. Tapi yang jelas beliau ini adalah kepala suku Aus. Kata Aisyah radhiyallahu anha, 3 orang dari suku Aus ini la ahadan afdhala minhum, tidak ada orang yang mengalahkan mereka. Tentu informasi dari Aisyah radhiyallahu anha ini adalah dari Nabi SAW. Karena Aisyah menyampaikan kepada umat tentang apa yang Nabi sampaikan kepada beliau, dan beliau sampaikan kepada kita tentang kedudukan 3 orang ini. Sa'ad bin Mu'adz, yang paling pertama Sa'ad bin Mu'adz, yang kedua wa Usaid bin Hudhair, dan Usaid bin Hudhair, wa Abbad bin Bishr, dan Abbad bin Bishr. Dan ini bagi teman-teman yang pegang buku ada di halaman 134. Juga Ibnu Qayyim mengatakan, fil ansari Sa'ad bin Mu'adz bimanzilati Abu Bakar As-Siddiq fil muhajirin. Di kalangan Ansar di Madinah ada orang yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, kedudukannya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan muhajirin. Sabban nasu lahu la yaqsabun nasu lahu la yadurru jihadun. Semua cacian orang terhadapnya tidak akan berpengaruh dan mengubah jihadnya di jalan Allah. La yadurru jihadu fi sabilillah wa syahadatu fi akhir hayatihi, dan juga mati syahid di akhir hidupnya. Maqdamullahi wa rasulih fawqa ridha makhluk, dan selalu mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas ridha makhluk-makhluk. Hakama bihukmillahi min fawqi sab'a samawat, dan dialah satu-satunya hamba Allah yang telah berhukum, maksudnya dari kalangan selain nabi-nabi, yang telah berhukum sebuah hukum yang tepat seperti hukumnya Allah dari atas 7 lapis langit. Wa Jibril nazala liyukhbira an mautihi, dan begitu pula Jibril turun untuk memberitahukan kepada Nabi SAW tentang kematiannya. Walidha taharraka lahul arsh, dan karena itulah arshnya Allah bergoncang karenanya. Teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz memiliki banyak sekali peran, tapi kita akan mulai dengan masuk Islamnya. Pada saat Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sebagaimana sudah kita pernah bahas panjang lebar kisah Mus'ab radhiyallahu anhu, salah satu dai Nabi SAW ke Madinah dan juga pemimpin pemegang panji di perang Uhud yang terbunuh mati syahid. Beliau sama Hamzah radhiyallahu anhu majma'in adalah manusia yang termuliakan di perang Uhud. Pada saat lagi datang ke sana, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, lalu beliau berdakwah, dan termasuk yang beliau sudah dakwah adalah Sa'ad ibn Zurarah, ya, atau As'ad ibn Zurarah tepatnya. As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad ibn Zurarah ini sepupunya Sa'ad ibn Mu'adz. As'ad ibn Zurarah ini, asal teman-teman tahu, beliau adalah orang yang pertama setelah masuk Islam mendirikan Jumat pertama di Madinah. Dan beliau mendirikan Jumat pertama di rumahnya karena belum ada masjid. Nabi SAW masih di Mekah. Dan pada saat itu berkumpul 40 orang di rumahnya bersama beliau. Lalu beliau mendirikan sholat. Dan dari situ ulama mengeluarkan sebuah hukum syar'i. Kalau belum ada masjid, mungkin ada orang mau mewakafkan rumahnya jadi masjid, maka bisa jadi masjid tiba-tiba. Karena memang dia boleh mewakafkannya. Seperti kita punya sebuah masjid, rumah sudah tidak dihuni, lalu kita mengatakan ini jadi masjid aja. Diniatkan begitu karena Allah, lalu dijadikan sebagai tempat sholat 5 waktu, dikumandangkan azan, maka menjadi hukum masjid. Walaupun dari awal belum diganti menjadi masjid, karena terambil atau salah satunya hukumnya diambil dari perilaku As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad bin Zurarah ini masuk Islam dengan Mus'ab bin Umair, kemudian dia mendirikan Jumat pertama 40 orang. Tetapi yang perlu digarisbawahi,
ulama meluruskan tentang pemahaman sebagai orang mengatakan kalau Jumat syaratnya harus 40 orang karena Asad bin Zurarah melakukannya 40 orang. Padahal ulama hadis membahas mengatakan 40 orang itu karena pada saat itu cuma 40 orang yang ikut Jumat. Ya, sementara pendapat yang kuat Jumat itu bisa dilakukan walaupun bersama 2 orang saja, hukum sholat berjamaah. Tentu ini pendapat, ya, ini pendapat antara ulama. Kalau ada yang mengatakan memang kita berpegang pada 40 orang itu adalah hak mereka. Ya. Tetapi di sini kita menyampaikan khilaf di antara para ulama. Baik, Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Asad bin Zurarah membawa Mus'ab bin Umair ke kampung Bani Abdil Ash'al atau suku Aus tadi, dan juga kampung Bani Zafar. Sa'ad bin Mu'adz adalah suku Asad bin Zurarah. Kemudian As'ad pun mengajak Mus'ab masuk ke dalam kebun milik Bani Zafar. Kemudian di sana ada sebuah sumur namanya Marah. Terjadilah dialog antara Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didampingi oleh Asad bin Zurarah dengan orang-orang suku Ash'al ini. Gak lama kemudian cukup banyak sekali di antara mereka yang tertarik dengan dakwah Mus'ab karena Mus'ab menyampaikan agar mereka tidak menyebutkan Allah, memperkenalkan siapa itu Allah, bagaimana Rasulullah SAW sudah jelas disebutkan dalam Taurat dan Injil, ciri-cirinya seperti ini dan dia telah membawa kebenaran, inilah ajarannya. Waktu itu ada 2 suku, pimpinan suku Ash'al atau Aus, Sa'ad bin Mu'adz yang menjadi tokoh kita ini dengan Usaid bin Khudair. Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Usaid, wahai Usaid, karena Usaid wakilnya, wahai Usaid, sungguh celaka kita kalau kita membiarkan orang itu, maksudnya Mus'ab bin Umair, datang lalu mempengaruhi suku kita kepada ajaran agama yang baru yang kita belum tahu sama sekali. Pergilah dan hardiklah keduanya, berhentikan si Mus'ab bin Umair dan sepupu saya sendiri yang bernama Asad bin Zurarah. Kalau bukan karena saya punya hubungan kerabat dengan Asad, maka saya otomatis akan menghukumnya langsung. Maka Usaid bin Khudair pun mengambil tombak kecilnya, kemudian dia pun datang ke sana. Begitu masuk ke dalam sumur tadi, sumur Marah itu, di sekitar itu mereka duduk dan Mus'ab lagi menyampaikan tentang agama Allah dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka berkatalah Usaid dari jauh, wahai kalian, tunjuklah kepada Mus'ab dan Asad, apakah kalian tidak takut dan tidak malu membawa ajaran yang tidak jelas kepada kami, kemudian mengajak kaum kami tanpa izin kami? Kalau kalian tidak berhenti, maka saya akan menghukum kalian. Maksudnya dia akan membunuh Mus'ab dan Asad. Maka kata Asad bin Zurarah bisik kepada Mus'ab, hai Mus'ab, ini salah satu pimpinan suku Ash'al, suku Aus. Kalau dia bisa terpengaruh denganmu, maka di belakangnya banyak sukunya. Kata Mus'ab, dan ini pelajaran nanti kita akan ambil dalam pelajaran-pelajaran kita, bagaimana dai itu sangat hikmah, hakim, ya bijaksana dalam menyampaikan dakwah dan sabar, serta dia tidak tergesa-gesa. Maka dia mengatakan, Mus'ab mengatakan kepada Usaid, wahai Usaid, bagaimana kalau seandainya kau duduk dulu dengar apa yang saya sampaikan? Kalau yang saya sampaikan menarik buat kamu, maka ambillah, karena kebenaran, sebuah informasi. Tapi kalau seandainya saya sampaikan sesuatu yang buruk menurut kamu, ya sudah, kamu bisa tolak. Dan saya pun akan berhenti, tidak akan tinggal di kota ini. Maka kata Usaid, pilihannya bijaksana. Baik, ditancapkan tombaknya dan dia duduk sambil mendengar. Baru mendengar beberapa saat, kata Asad bin Zurarah, demi Allah kami melihat cahaya Islam di wajahnya, karena dia sangat tenang, dia mendengarkan, dia khusyuk. Seperti orang di majelis ilmu kadang-kadang memang kelihatan orang yang mau mengambil ilmu, dia konsentrasi, dia nggak tidur, dia nggak sibuk dengan kegiatan yang lain. Memang dia mencari ilmunya, apa manfaatnya, tanpa melihat siapa yang berbicara. Karena yang penting ada manfaat apa yang saya dapatkan, karena ini sebenarnya masalahnya buat individu, buat masing-masing kita. Maka setelah itu dia pun berkata, Usaid, demi Allah ini sesuatu yang indah. Bagaimana caranya saya mengatur agama kalian? Maka kata Mus'ab dan As'ad, engkau berwudu, engkau mandi, kemudian engkau mengucapkan syahadat, lalu engkau sholat 2 rakaat yang akan kami pandu. Maka Usaid pun melakukannya. Setelah dia mandi, kemudian dia mulai mengucapkan syahadat. Setelah syahadat dipandu untuk sholat 2 rakaat. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya di belakang saya ada seseorang yang merupakan pimpinan Ash'al. Saya ini hanya wakilnya. Kalau dia berhasil kalian pengaruhi masuk ke agama Islam ini, maka pasti semua sukunya akan masuk Islam. Dan saya akan mengirim dia kepada kalian. Pergilah Usaid pulang, membawa tombaknya kembali. Lalu dia kembali ke sukunya. Sudah ditunggu oleh Sa'ad bin Mu'adz.
Waktu itu Said Muhammad masih dalam keadaan kafir, lalu dia mengatakan kepada sukunya, demi Allah, Usaid kembali kepada kalian bukan